Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang pemirsa IMTV di acara Pojok UMKM IMTV Terus Bangkit. Bersama saya Damar Jati Dimara dalam acara podcast kali ini sebagai presenter di acara UMKM IMTV. Dan sekarang juga sudah hadir nggih bintang tamu di acara UMKM podcast kali ini, yaitu mungkin boleh berkenalan Ibu dengan Ibu siapa? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Ibu? Saya dengan Ibu Lis Kumalasari. Rumah saya ada di Sambiroto. Oh nggih, ya. Dari Sambiroto nggih Bu, ya. Asli Semarang berarti nggih? Asli Semarang. Oke, berarti Ibu ini Ibu Lis ya teman-teman, dan asli dari Sambiroto seperti itu. Oke Ibu, mungkin ingin bertanya terlebih dahulu kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah Mas, ini sehat. Alhamdulillah, sehat nggih? Ya. Oke, kemudian terima kasih Ibu sudah hadir di studio mini kami ya teman-teman di acara podcast ini. Dan juga ada pepatah biasanya kan tak kenal maka tak sayang, tapi biasanya itu terlalu mainstream ya teman-teman. Saya pakai pantun boleh ya Ibu? Boleh. Oke. Neng banjir kanal golek kerang, tak kenal maka tak sayang. Ya tadi sudah dari ibunya, tapi kalau saya juga tadi sudah ya perkenalan di awal-awal, tapi saya perkenalan ulang lagi biar kita lebih kenal ya. Boleh Ibu? Boleh. Oke. Jadi nama saya Damar Jati Dimara, atau teman-teman bisa mencarinya itu Dede ya. Nama panggilan saya itu Dede seperti itu. Oke. Mungkin lanjut saja Ibu. Kita tadi sudah perkenalan G, dan sudah mengetahui Ibu asli dari Semarang, dan mungkin tadi Ibu biasa dipanggil oleh Ibu siapa Bu panggilannya Bu? Bulis saja. Bulis G. Yeah. L-I-S atau L-I-E-S? Bu Lies gitu. Yeah. Oke, Bu Lies G. Yeah. Gitu ya teman-teman, Ibu Lies ya, tapi kalau dipanggil Ibu Lis. Oke, Ibu Lis G. Kemudian Ibu, sekarang Ibu menekuni bisnis UMKM apa nih Bu? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman? Oh iya. Ini untuk saat ini saya ini buat peyek mini, tidak seperti peyek yang biasanya yang lebar-lebar itu ya. Okay. Ini peyeknya hanya sebesar koin gitu ya. Oh, nggih. Makanya mini gitu nggih Bu. Iya, makanya kita sebut peyek mini. Oke. Cuman mereknya kita pakai Umami. Umami nggih. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu. Berarti sekarang bisnis peyek mini gitu atau bisnis makanan kuliner gitu nggih? Kuliner ya. Oke. Yang tahan lama. Oke, kuliner tahan lama. Siap Ibu. Kemudian ada merek nggak sih Bu untuk produk ini atau nama brandnya tadi sudah disebutkan, mungkin bisa disebutkan lebih lanjut lagi Ibu bagaimana mereknya? Ini mereknya kita pakai Umami. Umami itu karena kita kan saya sudah Oma ya. Oma, filosofinya itu Oma ya. Oke. Gitu. Saya makanya pakai itu aja lah. Oke, saya pikir itu pakai bahasa Inggris Ibu, mami gitu ya. Mami. Ternyata dari kata-kata oma gitu ya. Oke, oma dan yami mungkin. Oke. Oma dan mami kan juga ibu juga. Oke, saya pikir oma itu ya, mana kayak nenek-nenek gitu, kemudian maminya tuh yami gitu. Ternyata bukan gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman filosofi dari produk Ibu Lis ini mengenai peyek mini yang diberi nama produknya Umami, nggih begitu. Kebanyakan yang bikin peyek kebanyakan juga yang udah tua-tua ya. Oh nggih. Bukan saya yang bilang ya. Bukan saya pemirsa yang bilang ya. Oke. Oke, kita lanjut ya Ibu. Kemudian kenapa Bu dinamain itu tadi? Mungkin bisa dijelaskan filosofi lebih lanjut Ibu, kenapa kok biasanya kan kita ingin memilih nama produk itu kan terlalu berpikir keras. Nah, mungkin apa yang membuat Ibu menetapkan nama Umami itu menjadi produk nama Ibu seperti itu? Iya, karena kan dengan kalau kita kasih nama yang panjang, orang tuh akan susah untuk menghafalnya. Betul. Ya, makanya saya terus cari kata-kata atau nama yang simple dan mudah diingat. Umami. Oke, berarti dari untuk brainstormingnya yang mudah diingat saja dan gampang gitu nggih? Iya, betul. Oke. Dan tadi filosofinya juga keren sih Bu. Oma dan mami gitu ya. Oke. Kemudian Ibu, sudah berapa lama Ibu menekuni bisnis UMKM ini Bu? Sebetulnya kalau UMKM itu saya sebenarnya sudah macam-macam ya yang tekuni. Cuman untuk yang saat ini yang saya pegang saat ini tuh mungkin masih setengah tahunan lah. Yang ini yang. Berarti untuk Ibu berkecimpung di dunia UMKM itu sudah lama. Namun untuk produk ini ganti gitu. yang lebih fokus ini ya. Ya, semoga ini bisa menjadi produk utama dari Ibu nggih. Amin ya. Amin. Oke. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya nih. Awalnya gimana sih Ibu kok akhirnya bisa menekuni bisnis ini, atau katakanlah tadi Ibu sudah menceritakan sudah mencoba banyak produk UMKM, namun apa yang membuat Ibu ketika memutuskan untuk fokus ke peyek mini ini seperti itu? Bagaimana Ibu? Iya, karena kan gini ya, selama ini saya kan kulinernya itu mungkin yang
tidak tahan lama gitu ya. Terus Oh, nggih. membutuhkan harus banyak tenaga kerja. Kan dulu saya memang punya usaha ayam geprek. Oh, nggih, nggih. 3 tahun saya di situ ayam geprek. Nggih. Ya, terus karena pandemi itu, Nggih. nah, akhirnya itu kontrak juga sudah selesai. Nggih. Pas pandemi udah saya lepas kan. Oh, ngepasin ya begitu ya? Iya. Nggih. Terus akhirnya tapi saya juga bingung mau apa ya. Saya kan gitu, usaha yang bisa saya kerjakan, tapi tidak apa namanya yang bisa tahan lama gitu. Nggih. Nah, akhirnya saya kok iseng-iseng lihat belajar dari YouTube atau apa, akhirnya terus kayak ya, tapi saya kok nyoba yang lebar malah nggak bisa. Malah jadi. Nggih, berarti udah trial and error dulu nggih, nggih, Iya, nggih. betul. Memang semua kan harus trial dan error. Nggih, nggih. Karena kalau biar bisa menemukan sampai fix-nya itu seperti apa, dari rasa, dari bentuk kan gitu ya. Nah, akhirnya saya terus tiba-tiba saya menemukan alat kayak wajan kecil gitu loh. Nggih. Di rumah saya mungkin sudah lama saya beli sampai saya lupa Nggih, gitu. nggih. Terus saya coba iseng-iseng apa pakai ini ya. Nah, gitu terus saya coba. Oh, nggih. Loh, kok bagus juga. Berarti menemukan alat yang sebenarnya itu nggak ditujukan untuk itu, nggak sengaja gitu nggih berarti. Oke, berarti dicoba terus malah jadi ini begitu nggih. Oke. Dan tadi mungkin juga sempat disinggung oleh Ibu Lis ya tentang geprek, padahal sekarang kalau kita lihat geprek malah lagi rame-ramenya nggih Bu. Tapi kenapa kok nggak berpikiran untuk ketika ini jalan juga atau kembali ke geprek lagi mungkin Bu? Karena kan kita sebagai anak muda katakanlah ingin makan apa sih, gampang lah geprek katakanlah seperti itu, di mana-mana ada geprek A B C D, bahkan artis-artis juga bikin geprek seperti itu. Nah, mungkin kenapa Bu kok kemudian meninggalkan itu dan lebih fokus ke ini atau lebih yakin di sini atau bagaimana Ibu? Ya, karena gini yang tadi itu, saya lebih suka mungkin makanan yang bisa tahan lama dan pembuatannya juga modalnya juga nggak terlalu besar. Iya. Kan seperti itu ya, modalnya nggak terlalu besar. Tapi insya Allah untuk keuntungannya ya lumayan gitu. Jangka panjang juga begitu nggih. Gitu. Oke. Oke Ibu, nah tadi kan sudah membahas mengenai bagaimana akhirnya memilih peyek mini ini. Nah, kemudian saya ingin tanya Bu, Ibu itu usaha ini patungan sendiri atau dari usaha pribadi atau bagaimana Bu? Atau ada owner-owner lain yang mendukung Ibu atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa IMTV Bu, silahkan. Ya, ini kita usaha sendiri ya, usaha sendiri. Ya kita dibantu dengan saudara juga untuk pemasarannya juga kan gitu ya. Nggih. Nah, ya salah satu kakak saya gitu kan. Oh, Nah, nggih, itu dibantu yang kakak nggih berarti kakak nggih. untuk yang memasarkan. Oh, nggih, gitu. nggih. Untuk karyawan sekarang berarti apakah sudah ada banyak atau bagaimana? Belum sih, uang ini kan juga baru setengah tahun. Kalau bisa saya lakukan sendiri. Tapi paling kan bisa dibantu anak juga kan gitu kan, masih bisa dihandle sendiri sih enggak masalah. Semoga nanti bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang sekitar Ibu, amin ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, tadi kan dijelaskan mengenai penemuan, istilahnya kan riset penelitian ya, pembuatan penemuan peyek mini ini secara nggak sengaja. Kemudian Ibu ketika tadi menemukan panci yang tidak tergeletak lah, katakanlah panci yang tergeletak dan tidak terpakai itu, kemudian apa yang membuat Ibu yakin ketika, oh ini jadi peyek mini, oh saya coba-coba deh, apakah Ibu nggak pernah pemikiran untuk kayak ini nanti diterima di masyarakat atau tidak, atau yang penting coba dulu aja atau bagaimana Ibu? Untuk proses pembuatannya kan kadang ketika kita mencoba pertama kali jadinya seperti ini, coba lagi mungkin apakah tetap sama atau bagaimana Ibu? Itu otodidak atau tetap ada prosesnya atau bagaimana? Ya semua ada proses, tapi semua itu juga saya belajar otodidak juga. Oh, otodidak ya? Ya, jadi kita coba macam-macam bumbunya, ukurannya. Kalau enggak pas, kok jadinya enggak enak, kok atos, kok gimana kan, gitu kan. Ya tadinya mesti banyak juga yang uji coba gitu ya. Ada kebuang, kadang juga untuk uji cobanya juga saya sampel-sampel tak kasihkan gimana rasanya gimana kan. Itu sampelnya ke tetangga kanan kiri atau ke saudara saja Ibu? Iya, saudara ya, tetangga. Oh, nggih. Berarti otodidak gitu nggih? Iya, kita otodidak. Karena kalau enggak dari sih bukan dari usaha waris. Nggih. Oke Ibu. Nah, berarti tadi sudah dijelaskan Ibu mengenai prosesnya seperti itu. Kemudian keunggulan dari produk ini apa sih Bu? Mungkin dari varian atau selain dari
sisi tahan lamanya itu tadi sama bentuknya yang khas, mungkin ada varian apa atau bisa dijelaskan Ibu mengenai produk dari peyek mini ini? Silahkan. Saya memang bikin peyek mini ini ada beberapa varian, ya kan? Ada kacang tanah, terus ada kacang kacang hijau, terus sama teri dan rebon gitu. Oh, berarti dari sisi awet juga dan rasanya juga bervariasi nggak Ibu? Iya, sebenarnya toppingnya itu bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Coklat bisa Ibu? Kan macam-macam. Oh iya. Nah, berarti juga keunikan dari produk UMKM Bulis ini berarti dari sisi tahan lama istilahnya juga mudah untuk dimakan dan dibawa gitu Ibu. Karena kan kalau kayak yang gede kan malah juga kalau makan kan. Riskan gitu. Terus kita ini bikinnya kalau gini, kita tidak akan banyak remahan ya. Kalau kita bikin yang lebar-lebar itu kadang remuk-remuk itu loh. Iya, jatuh-jatuh gitu kan, ngelarahi nyapu kan. Remahannya itu banyak. Kalau ini enggak pernah ada. Oh, berarti langsung istilahnya sekali makan selesai gitu ya. Kayak biskuit berarti Ibu ya. Oke, berarti itu kuncinya ya teman-teman pemirsa podcast UMKM. Jadi untuk bikin produk itu tidak hanya langsung kita jadi atau seperti ini, tapi tetap ada trial and error dan punya ciri khas gitu nggak Ibu? Nah, saya tadi kepikiran Bu pertanyaan untuk tadi kan bisa diisi topping apa saja. Berarti yang pernah nggak sih Ibu bikin topping yang nyeleneh dalam tanda kutip mencoba-coba kayak tadi katakanlah saya beri contoh coklat atau apa kemudian diberikan tetangga kanan kiri, iki apaan ini apa? Iki opo sih Bo, iki opo sih Bulis. Nah, kayak gitu itu ada nggak Bu kayak gitu Bu? Nah, kita sebenarnya sudah juga mau mencoba juga yang seperti cabe ya. Jadinya, iya. Enak juga sebetulnya. Oh, saya nggak bisa membayangkan itu. Kayak cabe. Nah, tapi kadang juga nanti juga ada variasinya cabe sama kacang atau cabe sama teri. Itu. Kan jadi kayak lauk, bisa untuk lauk juga kan. Jadi lauk, iya. Iya, monggo. Masih anget. Iya, saya sebagai generasi milenial masih mencoba memahami ya Bu. Semoga juga ini ya teman-teman generasi milenial kalau kalian nggak suka dengan peyek bisa coba nih. Peyek itu banyak variasinya dan bentuknya tuh makannya juga gampang seperti itu ya. Bahkan bisa dibawa ke bioskop masuk tos gini kan. Nah, gitu. Aman ya Bu ya. Oke, kemudian Ibu pertanyaan selanjutnya nggih. Konsumennya tuh biasanya sinten Bu? Konsumennya itu sebenarnya ya variasi ya Mas ya. Kita ada juga yang dari anak-anak sampai dewasa bisa juga. Karena pernah sih temen juga ya yang beli. Biasanya anaknya nggak suka peyek itu, nama peyek nggak suka. Setelah dikasih ini kok dihabisin sendiri gitu. Dihabisin sendiri. Aku rak diomani. Biasanya emang kayak gitu sih Bu. Berarti juga targetnya untuk memperkenalkan anak muda terhadap makanan tradisional juga tercapai nggih Bu. Iya, insyaallah. Gitu. Berarti konsumennya juga katakanlah segala usia nggih berarti nggih. Tapi kalau untuk yang lebih sering order atau pesan di tempatnya Ibu Lis itu konsumen katakanlah usia berapa atau remaja atau mungkin orang tua atau lansia atau bagaimana Ibu? Variasi sih Mas. Variasi nggih. Laris manis berarti nggih. Alhamdulillah ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian tadi kita sudah membahas mengenai konsumennya itu Ibu targetnya siapa aja, tapi sebelum Ibu mendapatkan konsumen yang sekompleks itu, Ibu pernah nggak sih kayak mikir, oh variasi kacang ini untuk ini, variasi abon ini untuk anak muda, atau Ibu pernah berpikir seperti itu nggak? Atau ya sudah asal coba bikin kemudian biar masyarakat yang menentukan seperti itu Bu? Kalau saya yang seperti itu. Yang mana yang terakhir? Yang biar masyarakat yang menentukan. Oh gitu. Kita coba mungkin kalau bisa nantinya akan banyak variasi lainnya selain ini kan gitu kan. Oke. Nanti masyarakat yang menentukan itu. Karena kan biasanya kan kalau kita mau bikin apa, nanti targetnya ke siapa ini bagaimana. Jadi Ibu Lis berarti ya sudahlah coba saja gitu nggih. Berani coba gitu. Oke. Itu ya teman-teman ya, pemirsa IMTV, berani coba itu baik ya Bu. Oke. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya juga nih. Omsetnya tuh lumayan nggak sih Bu? Omsetnya ya. Ya untuk saat ini kita kan belum muluk-muluk sekali ya. Jadinya kan kita kan masih ibaratnya bisa by order dulu. Berarti pesan dulu kayak pre-order gitu nggih? Pre-order ya. Pesan kita bikinkan gitu nggih. Gitu. Oke. Jadi kan kita belum bisa sampai berapa juta sebulan. Nyetok banyak gitu belum bisa nggih. Berarti order dulu gitu. Iya, karena kita kalau saya juga pernah nyetok hanya beberapa kadang tapi sudah langsung diambil kan. Kayaknya karena dibikin sendiri ya. Jadinya akhirnya kadang
orang-orang pada pesan dulu. Nggih. Sempat kepikiran nggak sih Bu untuk masukin ke tempat oleh-oleh di kota Ya, Semarang gitu atau ini kita bagaimana? memang sudah ada yang minta, cuman kita belum sempat ke sana. Waduh, berarti udah ada permintaan nih Bu, alhamdulillah ya. Jadi ini ya buat bapak-bapak, ibu-ibu pengusaha oleh-oleh di Semarang ini ya, produk dari Ibu Lis bisa banget untuk dimasukkan di etalasenya nggih. Betul. Oke, dan harganya terjangkau nggih Bu? Oh, terjangkau Mas. Oke, kemudian untuk kembali lagi di tadi Bu tentang omset, kira-kira untuk modal awal dan sampai sekarang ini sudah kembali menutup atau masih diputar Bu itu? Masih diputar. Masih diputar terus nggih berarti nggih? Iya. Oke. Baik, tadi mengenai omset nggih Bu Lis, kemudian selanjutnya kalau selama pandemi 2 tahun kemarin 2020 dan 2021 gimana Ibu yang Ibu rasakan ya selama usaha itu? Kan tadi sudah dijelaskan nih sebelum ini kan baru 6 bulan berarti kan setelah pandemi atau ya kemudian ya untuk sebelum-sebelumnya Bu bagaimana sih Bu selama 2 tahun setelah meninggalkan usaha geprek itu Bu tadi? Ya kita tetap namanya sudah biasa usaha ya. Kalau ini tidak biasa cari ya alternatif lain. Oke. Gitu. Banyak sih yang misalnya harus dikerjakan tuh banyak. Oke, berarti selama 2 tahun bukan berarti tidak berusaha atau apa nggih. Berarti tetap berkarya juga untuk bikin produk makanan juga seperti itu nggih. Produktif ya Bu berarti. Yang penting dapurnya enggak gelempang lah. Oke, dapur gelempang ya itu ya. Itu buat teman-teman yang nggak tahu gelempang itu apa ya? Bahasa Indonesia? Ya, itu bahasa Jawa juga Bu. Gelundung itu kebalik gitu ya, gitu ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi Bu Lis ini selama pandemi itu juga bukan berarti hanya terus berdiam diri seperti kalian ya, seperti saya juga si remaja milenial kan pandemi ya udah di rumah tidur. Jadi Ibu tetap produktif gitu nggih Bu, mencoba-coba cari sampai akhirnya ketemu ini ya jalannya. Semoga nggih Bu nggih. Oke. Kemudian selanjutnya Ibu tadi kita sudah membahas mengenai pandemi. Nah, pertanyaan selanjutnya, pasca pandemi ini apakah sudah mulai bergerak naik lagi untuk bisnis ini atau tadi sudah baru merintis atau bagaimana Ibu untuk tahapan dari PYM ini? Dari PYM ini ya kita kan istilahnya masih merintis ya. Tapi ya alhamdulillah ibaratnya dari masyarakat, teman-teman gitu kan sudah ada apa namanya ya? Perhatian untuk ini atau Bu? Untuk ibaratnya mereka sudah melirik gitu loh. Oh iya. Kan, gitu. Yang penting tahu dulu Bu Lis punya produk ini gitu kan. Nggih. Berarti untuk setelah pasca pandemi juga ini masih merintis juga dan istilahnya dari lingkungan terdekat Ibu sudah mengetahui bahwa Ibu Lis ini punya produk ini gitu nih. Karena kan ini ya teman-teman, ini juga sedikit yang saya ketahui juga bahwa kalau kita bikin apa-apa tuh yang susah itu publikasinya gitu Bu. Orang-orang tahu kalau kita punya apa itu yang susah gitu, yang bikin mereka tahu ya. Oke. Nggih, betul, babat alas dulu seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai pasca pandemi. Kemudian untuk saat ini kendala atau hambatan yang biasa dialami itu apa? Apakah pancinya yang kecil itu hilang atau bagaimana Ibu? Hambatan untuk pembuatan ini Ibu, silakan. Kalau untuk pembuatan itu tidak ada hambatan ya. Bahan baku ya mudah dicari. Ya kan? Dan tidak ada hambatan semua. Ya cuman hambatannya apa ya? Capek. Karena minyaknya itu. Oh, minyak. Tinggi ya. Oh ya kan, tapi sekarang ya tinggi cabai Bu. Kan minyak udah turun ya kan. Udah gitu ya. Sama aja ya. Ya sama aja sih Bu ya. Oke, kita gak usah bahas ke situ ya teman-teman, aman ya. Oke, berarti hambatannya karena minyak itu tadi berarti dari biaya produksi nggih Bu. Kalau untuk distribusinya Ibu, itu apakah mereka ngambil sendiri atau dari anaknya Om Alis ya, dari anaknya Om Alis itu yang memberikan atau bagaimana, atau di online kan order gitu atau bagaimana Ibu? Ya kita kadang di online kan juga online, tapi kita juga masih lewat apa namanya Facebook. Oh ada di marketplace berarti nggih? WA ya, oke. Grup, terus Instagram ada Bu. Oke, nanti ya teman-teman di akhir ya kita bahas itu ya. Oke, selanjutnya teman-teman tadi kita sudah mengetahui tentang struggle atau hambatan dari Ibu Lis. Kemudian support pemerintah untuk usaha Ibu yang jalankan itu pernah dapat bantuan atau enggak sih Bu? Atau mungkin kalau belum ke PYM ini ya, karena ini baru 6 bulan, mungkin selama Ibu berusaha menjadi penggiat UMKM pernah nggak sih Bu dapat bantuan dari pemerintah? Ya, untuk saat ini sih memang belum. Belum pernah. Oke. Iya. Kalau untuk PYM ini kita kan sebetulnya membutuhkan untuk itu untuk mengeringkan ini loh. Minyaknya kan gitu. Berarti untuk sampai saat ini belum dapat pernah bantuan nggih. Kalau dari wilayahnya kan kalau setahu saya nggih Bu itu dari RW atau kelurahan biasanya kan mendata bagi warganya yang punya UMKM. Pernah nggak sih Bu diajukan ke kelurahan atau
ikut di kecamatan UMKM gitu, Bu? Kalau itu ya ikut kayak basar-basar. Ikut basar-basar nggih. Di mana? Di kecamatan. Tapi belum pernah dapat bantuan yang bener-bener tanda kutip bantuan gitu, belum pernah nggih. Oke, semoga nggih Bu setelah ini nggih. Amin ya. Oke, selanjutnya Ibu tadi sudah membahas mengenai adanya bazar-bazar dan Ibu pernah ikut bazar-bazar gitu nggih. Nah, pertanyaannya Ibu, pernah ikut pelatihan UMKM yang diadakan pemerintah enggak? Pelatihan-pelatihan UMKM gitu. Kalau dulu pernah. Dulu banget ya. Oke. Ya, Berarti sudah dapat basic dari pemerintah juga nggih untuk pelatihan UMKM gitu nggih. Oke. Berarti sampai akhirnya ya udah lama nggih. Ya, padahal juga sekarang kan sedang gencar-gencarnya nggih dari pemerintah untuk UMKM menengah gitu nggih. Biar bangkit lah istilahnya seperti itu ya. Baik, kemudian untuk yang ingin saya tanyakan selanjutnya Ibu, selama ini Ibu pemasarannya itu bagaimana yang tadi dijelaskan untuk grup-grup itu Ibu bilangnya bagaimana sih Bu? Apakah di grup kayak Assalamualaikum dibeli dong gini-gini atau Ibu tinggal mengirimkan foto saja yang minat membeli atau bagaimana? Saya penasaran ini untuk strategi marketingnya itu bagaimana Ibu? Ya kita kasih ini dah fotonya ya kan? Terus kadang pakai videonya, gitu. Terus jadi kan biar mereka tahu kita juga tawarkan kan seperti itu. Kalau ini kan kemasannya kan Mas double segel. Oh, segelnya dua gitu ya? Juga bisa, nggak apa-apa kalau mau tahu. Waduh, nanti aja Ibu nanti. Oke. Jadi biar tahu Mas. Gih, boleh nih kru nih. Boleh nih. Kalau mau nyoba yang mana? Gih, nanti aja di akhir ya Bu, di akhir kita testimoni gih. Gitu. Nah, ini menyangkut tentang testimoni. Ibu pernah nggak sih kepikiran untuk strategi marketingnya itu kayak menyuruh Bapak RT-nya atau Ibu RW-nya untuk dikasih ini kayak katakanlah nanti mereka makan kemudian di video bikin gitu, pernah nggak sih Bu untuk dipromosikan seperti itu? Kayak ngendorse orang terdekat gitu. Enggak sih, malah kalau Bu RT saya malah baik malah. Malah dia kadang malah beli terus. Yang beli terus gimana lagi? Terus beli itu karena dikasihkan ke orang malah. Alhamdulillah lingkungannya support nggih. Oke, biasanya kan ada ya yang di lingkungan kayak susah seperti itu ya. Alhamdulillahnya dari Ibu Lis ini, dari lingkungan, dari keluarga juga sangat mendukung nggih. Oke. Kemudian Ibu, mimpi untuk usaha yang Ibu geluti itu seperti apa? Atau katakanlah dari apakah hanya Ibu fokus ke Peyek Mini atau nanti akan ada cabang-cabang dari UMKM Ibu atau bagaimana Ibu? Ya insya Allah saya mau fokus saja ke Peyek aja. Pengennya nanti bisa produksinya yang model bal-balan, model banyak ya. Itu bisa istilahnya tidak di Semarang aja gitu lagi. Amin. Berarti banyak cabang usaha cabang Seperti berarti untuk mimpinya tadi ingin berfokus ke Peyek Mini dan lebih berkembang lagi di daerah-daerah lain seperti itu Oke, amin ya. Kita doakan ya pemirsa IMTV ya. Semoga usaha dari Ibu Lis ini dapat tercapai dari mimpinya. Amin. Kemudian untuk selanjutnya ini Bu, kalau ada masyarakat atau teman-teman yang menyaksikan acara ini, kalau pengen merasakan produk ini tuh harus kemana atau kontak kemana atau tadi ada Instagram atau toko-tokonya mungkin bisa disampaikan Ibu ke teman-teman pemirsa IMTV? Bisa. Iya, bisa ke Sambiroto atau bagaimana? Ke rumah bisa. Bisa ke rumah nggih. Oke. Kebetulan rumahnya, alamat saya juga namanya sama dengan saya. Jalan Lis. Jalan Kumala. Jalan Kumala. Oh, nama lengkapnya Ibu nggih? Oke, saya nggak tahu Bu nama lengkapnya Bu ya. Tadi tanya Ibu Lis ya. Oke, berarti kalau ingin yang beli teman-teman ya bisa langsung ke Sambiroto ya. Di Sambiroto atau mungkin kalau tadi via online bagaimana Bu caranya Bu bisa disampaikan ke teman-teman mungkin? Kalau via online itu nanti bisa lewat HP 0877 3798 8069. Oke, jadi bisa langsung itu HP saya. Oke, ya berarti nggak usah diulang ya, tunggal di belakangin aja ya videonya ya di kebelakangin atau mungkin dari Instagram atau Facebooknya Ibu Lis mungkin Bu bisa disampaikan juga yang jualannya itu di Instagram namanya apa Ibu? Lupa nggih. Yaudah nanti dicantumkan di deskripsi saja nggih. Kalau untuk Facebooknya juga lupa Bu atau lupa juga nggih betul nopo-nopo nggih. Oke. Kemudian Ibu, apakah Ibu Lis ini menerima pesanan juga dalam tanda kutip kayak borongan banyak gitu atau bagaimana Bu? Juga pernah. Bisa menerima seperti itu bisa. Misalnya 5 kilo sekalian. Terus kita dikirim ke luar kota bisa. Oke, berarti nggak cuma terbatas dari segini saja nggih?
bisa sesuai permintaan. Minta setengah kilo juga bisa. Nanti kan packingan juga beda. Oke. Saya seneng loh Bu ngelihat packingnya ini kayak minimalis, Packing. mudah dibawa gitu Iya, ya. betul. Ini kalau kemana-mana bawa gini udah di kantongnya bisa ini ya. Oke. Kemudian pesanan yang paling banyak sampai sekarang itu ada berapa Ibu? Pesanan Paling banyak sampai sekarang itu dapat berapa puluh kilo mungkin ya? maksudnya sekali pesen gitu Iya, maksudnya? sekali pesan gitu. Ya 5 kilo. 5 kilo nggih. 6 Oke. kilo gitu. Kalau sekali 8 kilo juga 8 kilo juga pernah. Oke. Mau naik lagi lah, Bu? Iya. Tadi kan 5 Pengennya 8. kan gitu. Pengennya ya, teman-teman ya. Jadi Ibu di sini juga sangat untuk menerima pesanan dalam sebanyak apapun siap nggih, Bu? Siap. Bahan bakunya nggih siap nggih? Iya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi nggak usah ragu semisal dari teman-teman ingin membawakan untuk oleh-oleh di rumah atau mungkin di kampung halaman atau Iya, mungkin bisa. untuk acara hajatan ataupun keletiannya bisa ini nggih, Bu? Oh, bisa. Bisa. Jadi laut juga bisa nggih, Bu? Bisa. ya teman-teman Ini bisa IMTV. untuk hampers juga sih. Hampers hantaran yang Iya, itu yang lebaran itu sekarang nggih. ya, sekarang kan modelnya kan hampers. Hampers ini juga bentuknya hampersable sih Bu Iya. ya. Sangat modern ya. Iya, betul. Oke, kemudian barangkali bisa dipromosikan sekali lagi Bu tadi Iya. ke teman-teman pemirsa IMTV Pojok UMKM gitu tentang mungkin Ibu usahanya apa ini apa bisa dirangkum dari versinya Ibu. Silahkan Ibu. Ke sini Ibu. Oh iya. Ini saya perkenalkan, ini saya tulis, ini produksinya peyek mini umami. Ya, peyek mini umami ini bisa ada beberapa varian. Untuk saat ini masih sekitar 4 varian. Nah, ini bisa juga menerima pesanan dalam jumlah yang mungkin minimal 1 kiloan atau berapa, tidak harus dengan packagingnya seperti ini. Oke. Gitu. Nanti bisa pesan lewat HP, bisa WA gitu. Oke, nomornya yang tadi nggih? Iya, nomornya Oke. yang tadi. Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktunya di IMTV nggih. Semoga semakin sukses untuk usahanya juga dan juga mungkin ini boleh icip-icip nggak nih? Saya penasaran Bu, sumpah. Karena boleh. nggih. Nggak sukanya yang kacang apa ya? Yang mana aja Bu, bolehlah coba. Karena kalau dari saya pribadi jujur tidak terlalu suka makanan tradisional, tapi ketika ngeliat variasi ini kok penasaran gitu mungkin. Iya, penasaran Iya. yang mana? Monggo Ibu yang Yang mana kacang aja deh? apa? Yang Kalau ini kan apa aja nih? Ini kan teri. Nggih. Ini rebon. Rebon, yang satunya ini Ini kacang hijau. kacang hijau mungkin yang Oh, ini yang kacang malah nggak kebanget. oh nggak ke bawah, nggak apa-apa. Yang mana aja deh Bu, saya ngikut. Biar saya bisa testimoni langsung ya teman-teman karena bebas Ibu. Ini ya, ini Nggih. kan segelnya 2. Nggih. Ini segel luar. Nggih. Nah, ini kan Oh. saya buka. Ini masih ada segelnya lagi. Oh, nggih. Saya sangat-sangat itu ya Bu. Jadi ini bisa awet. Nggih, Ya, nggih. tapi dalam kondisi tertutup gini ya, Mas. Nggih. Nah, ini monggo nih kalau mau dicicipi. Ini rebon. Oke, berarti cara bukanya gimana Bu tadi Bu? Biar teman-teman juga tahu saya coba ulang ya. Oh, iya. Saya tadi penasaran Bu, kok mau makan ribet banget ya. Tapi karena emang untuk keamanan gitu Bu ya. betul. Nih saya ulang ya teman-teman pojok UMKM IMTV ya. Jadi tadi pastikan gini ya. Nih saya buka gini, kemudian diputar pura-pura susah ya. Nah. Terus kemudian ada kertasnya lagi teman-teman. Kita taruh. Ini ada kertas, nggak ada kuponnya ya. Mungkin bisa dikasih kupon Bu, undian mungkin ya Bu. Atau mungkin dikasih nomor telepon aja Bu. Jadi biar dibuka, oh ada nomor telepon. Seperti kan jadi mudah juga seperti iya, itu ya. betul, betul. Oke, kemudian ini juga ada segel lagi ya teman-teman. Ini seperti kayak nastar ya Bu. Segel-segel Ya, ada. lebaran gitu ya. Ada itu. Oke, ini bisa dibuka ya teman-teman, dibuka dan ini sudah ada kayak mininya. Saya coba ya Bu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ini nasinya nggak ada ya Bu? Mana Mbak nasinya, Mbak? Nasi hangat sama Jujur ya Mbak. teman-teman, enak. Saya terus terang tidak terlalu suka dengan peyek Bu. Kalau peyek yang biasa-biasa karena susah ribet seperti yang tadi Bu jelaskan itu sudah berhasil Bu menggait anak muda seperti saya jujur terus terang ya. Iya. Kemudian untuk rasa asinnya ini tadi apa Bu? Abon ya? Rebon. Oh rebon ya. Itu udang kecil. Udang kecil-kecil ya. Dan juga ini cocok untuk pecel sih Bu, mungkin pecel terus juga pakai nasi juga bisa nggih. Pakai mie instan juga enak sih buahnya Bu ini Bu. Iya. Minta yang kuah ya. Oke, sekali lagi ya Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Nih teman-teman ya, rebon udangnya kecil-kecil bisa dilihat. Dan ini tuh bener-bener mini ya teman-teman, cuma segini. Satu koin. Iya, satu Sebesar koin. Sebesar Dan
sekali makan langsung hilang. Iya. Jadi bener-bener crunchy dan jadi ya usaha dari Ibu bener-bener bayarkan sih Bu, dari produknya juga sangat-sangat apa ya, menarik lah seperti itu. Kemudian dari cara makannya juga enak. Ambil satu selesai gitu kan. Nggak jatuh-jatuh nih, kalau remah-remahnya jatuh nih dari kru nanti nyapu-nyapu Bu. Ya. Jadi ini ya teman-teman, produk dari Peyek Mini Ibu Lis dengan nama produk UMKM-nya Omami. Silahkan nanti bisa diorder ya dan dilarisi teman-teman dari Pojok UMKM TV. Dan terima kasih Ibu sekali lagi atas waktunya telah hadir di acara kami ya, di studio mini kami di acara podcast UMKM MTV. Semoga sukses terus untuk usahanya, diberi kesehatan dari Ibu Lis dan keluarga. Amin. Kemudian ya, terima kasih. Dan untuk teman-teman semua pemirsa IMTV, jangan lupa tetap di podcast kami ya. Dan untuk acara Pojok UMKM selanjutnya, terus nantikan di acara-acara selanjutnya. Saya Damar Jati Dimara, dahar kupat dudu santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten, matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.